Terus aku kayak ngeliat ada cewek gitu di besi gitu, ngeliat dia kayak gini, ngeliatin kayak nungguin. Ngeliatin dia. Akhirnya aku lihat di kaca tuh mukaku panjang kak, bener-bener panjang dan abu, gimana kayak abu-abu, maaf kayak vampir-vampir gitu, abu-abu orang yang habis dibakar. Ini kamu ngapain nih kesini? Ini curhat. Mau curhat. Oke, kemarin sempat saya infoin di Instagram buat teman-teman yang punya cerita unik atau seru atau apa yang mereka ingin ceritakan. Saya undang mereka untuk kesini. Nah, salah satunya Farah yang nyangkut ya. Oke, sebelumnya kenalin diri dulu ya. Iya. Oke, kembali lagi sama saya Wendy Satria. Ini kenalin. Saya Faredina Oktaviani. Gimana nih? Kita mau cerita langsung aja nih. Ya, Farah ya. Boleh. Kita bakal cerita langsung aja. Hal apa sih yang kamu bakal ceritain di sini sekarang? Ya, aku ada pengalaman sih kak. Jadi kayak pengalaman dibilang horor. Ya horor sih karena ini pertama kali ya ada di hidupku, pertama kali dan nggak bakal bisa aku lupain gitu. Oke. Yeah. Jadi kan waktu itu aku sempat ada satu hari memang aku kan nemenin cowokku. Dia itu kakeknya baru meninggal gitu. Habis itu aku tuh belum tahu aku memang punya kayak sensitif gitu sama makhluk halus atau gimana. Jadi kayak waktu malam sebelum acara memang aku ngerasa kok filmku nggak enak, pengennya nggak ikut gitu, tapi udahlah ikut aja, pengen kayak gimana, kayak hati kecil sama dari pikiran tuh beda gitu. Ya, pengen ikut aja gitu ya. Habis itu itu sebenarnya nggak pengen ikut gitu ya. Iya. Tapi akhirnya pengen, oke. Iya, habis itu aku ikut acaranya dari pagi, memang itu kan buru-buru banget, akhirnya aku nggak sempat sarapan atau apa. Itu singkat cerita kita mau ke daerah Nusa Dua. Jadi di Nusa Dua itu ada kayak tempat kremasi. Ya, tempat kremasi buat orang meninggal. Jadi di itu ya, di Nusa Dua Bali. Dia dikremasi di Nusa Dua. Terus memang sih selama acara aku tuh kayak memang nggak pengen makan, kayak kok aneh ya rasanya, kayak udahlah nggak usah makan, kayak ada pikiran tapi ada yang janggal, tapi aku kayak nggak pengen ngelakuin apapun. Maksudnya yang janggal tuh kayak gimana? Kayak ada feeling nggak enak gitu. Baru masuk ke sana pun aku kayak kok pusing, kayak pusing-pusingnya pun kayak gimana ya, aku bingung antara mabuk karena naik mobil jauh atau apa kan. Tapi aku mikir kayaknya nggak mungkin deh karena udah biasa kan. Habis itu ya udah aku jalanin aja selama aku diem di sana. Kan itu cowokku sibuk sama keluarganya, aku kan nggak enak nih kak untuk ikut nimbrung. Ada kayak satu corong gitu deket pintu kremasi. Bentar, corong kayak gimana? Tapi dia tuh modelan kayak apa ya, kayak tempat sampah di sudut gitu loh kak. Tapi kata orang-orang itu bukan tempat sampah, kayak corong gitu. Corong bulat gitu aja? Iya, bulat. Dia tuh tapi kayak, dia menyerupai kayak tong sampah gitu aja? enggak, dia tuh dari beton juga nyambung sama tembok. Oh iya. Aku ngerasakan kok kayak apa ya, ada yang aneh gitu di sana. Terus aku punya teman di kampus, dia itu ya orang perantauan. Terus dia memang sempat ngasih tahu aku kalau dia tuh punya temen yang dia ajak gitu. Aku emang dari awal tuh kayak nggak mungkin lah ada yang kayak gitu. Ntar dulu, tak potong sedikit. Maksudnya dia punya temen yang diajak itu semacam ya makhluk halus, tapi itu yang buat melindungi dia gitu. Itu dia dikasih gitu sama keluarga, karena kan dia merantau. Emang semenjak kenal dia kayak gimana ya, mulai ngerasa sensitif. Kadang kayak ngelihat apa gitu aku kayak pengen cerita sama dia. Terus aku ngerasa kan waktu itu pengen cerita kak sama dia, cuman aku nggak sempat karena udah uber-uberan. Waktu itu dari Nusa Dua kita langsung ke Padanggala. Nah, setelah dari Nusa Dua habis kremasi ya? Itu acara kremasi lumayan lama lah, sekitar 2 atau 3 jam. 3 jam. Habis itu di sana aku ngerasa sih, jadi orang sana itu maksa buat aku makan. Ya, tapi aku mikir ya udahlah aku makan aja, udah siang juga. Ya udah akhirnya aku makan. Kita berangkat ke, waktu itu kita di Mertasari, kan ada acara untuk nganyutin. Ya, cara orang Bali ya, cara umat Hindu. Setelah dikremasi ada jalurnya itu langsung ngebuang abunya di pantai. Iya, kita nganter di sana. Terus
aku tuh kayak ngelihat air pun kok kayak takut, maksudnya kayak nggak usah lah, jangan main-main deket air kayak gitu feelingku Kak. Kayak gimana ya, nggak usah deh kayak deket-deket air. Yaudah aku pun sama cowokku sama keluarganya yang lainnya tuh kayak yaudah di pinggirnya aja dulu, jangan ikut turun. Sehabis dari sana itu memang aku langsung kerja kan. Jadi udah selesai nih acara, udah selesai. Acara udah selesai, itu memang udah perasaan kok nggak enak kayak gimana ya, kayak ada yang ngikut tapi nggak ngerti kan. Itu kamu rasain dari awal pertama sampai akhir. Nah kalau pikiranku sama dari acara sampai mau balik, itu tuh pikiranku tuh sama corong itu kayak kok corong ini nih kayak aneh, kayak manggil gitu. Bentar ya, aku pernah sih beberapa kali ke tempat kremasi itu. Cuma aku agak bingung tuh corong kayak gimana, maksudnya dan kenapa sampai buat pandanganmu harus ke situ, maksudnya pikiranmu harus terpaku ke situ, itu alasannya kenapa sih? Nah kalau aku sih nggak tahu Kak, cuman kalau kata temenku itu tuh kayak ada emang tembusannya ke dia, yang ikut sama aku. Jadi kamu diikutin? Iya, itu aku bawa sampai malam. Dari corong itu dia keluar, terus ikutin kamu gitu? Iya, dia nempel ke aku. Emang sih aku ngerasa kayak, ngerti kan, digendong gitu, kayak ngegendong orang, beban banget, kayak aneh gitu. Itu yang aku dari tadi bilang ngerasa ngejanggal tuh. Kamu ngerasa kayak digendongin gitu? Iya, aku ngerasa kok kayak berat badannya, kok pusing, kayak kepalaku tuh kayak pengen ditundukin gitu loh. Oh, kayak ditekan gitu ya? Abis itu ya aneh, emang kayak kebayang. Terus sama corongnya itu aku nggak ngerti itu corong nembus kemana kan Kak awalnya. Singkat cerita, aku sampai ke tempat kerja. Itu tuh memang temenku yang ada temennya, itu dia sempatlah kayak nyamperin aku. Abis itu terus di sana itu kebetulan aku kerjanya kayak di toko baju gitu. Jadi kan santai, ada sofa, aku dudukan di sana. Ada temen yang nggak bisa sih sebenarnya dia Kak. Aku tiduran di pahanya dia. Terus dia tuh bilang, Kak kok panas ya lehermu gitu. Terus tuh kata temen-temen, itu tuh aku beda. Aku tuh marah-marah dari awal nyampe katanya. Hari itu aja? Iya, di hari itu aku marah-marah banget, bener-bener yang kayak bukan aku gitu yang teman-teman rasain sih gitu. Dibilang aku juga, dibilang sadar, aku ngerasa diriku sadar Kak, tapi emang aku masih fokus sama yang ngejanggal di sini karena mungkin dia udah masuk ke badan atau emang dia gendong terus. Orang bisa lihat biasanya digendongin gitu ya di belakang. Iya, habis itu singkat cerita si temanku itu minta gantian sama temanku yang bangku aku. Gantian mangku aku untuk tidur. Terus nggak tahu kenapa rambutku ditarik kan sama dia. Habis itu ditidurin lehernya ditaruh di pahanya dia. Terus ya aku bisa dibilang aku kenal sama yang dia bawa. Selama aku kenal dia sebelum kejadian ini, aku sempet ditunjukin sama yang ikut sama dia. Asli atau gimana? Enggak, jadi kayak modelan. Aku kan sempat ngajak dia pergi, dia itu ngekos Kak. Habis itu kosnya dia tuh lantai 2. Pas baru datang, aku pun nggak ada, dia belum pernah cerita sama aku siapa yang dia bawa atau apa. Terus aku kayak ngeliat ada cewek gitu di besi gitu, ngeliat dia kayak gini, ngeliatin kayak nungguin. Ngeliatin dia? Kayak ibu. Ya aku ngerasa kan aku yang dilihat Kak, karena aku gonceng dia kan. Itu tuh kayak seorang ibu yang nungguin kayak gitu. Terus aku tanya sama dia, boleh nggak sih aku nanya sama kamu, aku gituin. Kok kayak depan kamarmu ada sesuatu. Terus dia bilang iya, aku bilang aja dia tante gitu. Kayak yang ikut sama temanmu itu. Itu kayak ya mungkin ngejagain dia. Cuman kan kalau orang awam kayak aku yang nggak pernah lihat, kaget, bingung juga ya. Iya. Bisa kayak gitu. Aku udah mulai ngerasa sering lihat dia. Sama ada lagi satu, dia itu kayak maaf mungkin kayak bisa dibilang genderuwo gitu. Yang ngikutin lagi dia satu, juga? Iya, jadi dia ada temenmu ada 2 yang jagain? Yang satu itu udah kayak ibunya dia, cuman karena dia masih muda katanya, jadi dipanggilnya tante gitu. Yang lagi satu itu yang kayak genderuwo, itu tuh kita panggilnya om. Karena kan aku juga jadinya selama temenan sama dia kan, oh emang ada yang kayak gitu.
gitu loh. Jadi kalau misalnya dia ganggu atau dia kayak kodein aku ya misi om kayak gitu jadinya. Itu habis itu pas aku di sana itu tante tuh kayak kan sofanya itu di bawah meja kak, jadi di meja tuh tante tuh kayak gini terus kayak nengokin aku. Nah aku karena lagi nonton kan aku marah, nah itu aku sadar tuh kak marahnya. Aku tuh sampai bilang kayak gini, ini apa sih nengok-nengokin aku terus. Aku bilang sama temenku, ini siapa, cewek ini siapa, aku gitu. Aku marah-marah, nggak tahu gimana teman-teman yang lain tuh bilang coba duduk kak, coba duduk, digituin. Aku disuruh matiin handphone kan waktu itu karena lagi nonton. Aku matiin tapi aku marah-marah kak sama semuanya. Habis itu cowok aku lagi dari depan kan habis beli minum. Terus teman-teman yang lain tuh juga kayak, ini kenapa sih, dia kenapa sih. Itu kebetulan bener-bener tumben hari itu aku jaga rame banget teman-temanku kak. Aku tuh ditarik kan sama temanku kayak dijambak gitu. Dia suruh aku ngadep ke kaca dong. Sorry, tak putus ya. Temenmu yang mana? Temanku yang bisa. Ah iya, dia narik kamu. Iya, dia tarik aku tuh kayak marah gitu loh kak. Marahnya tuh bener-bener yang kayak gimana ya, kayak orang sini kamu kayak gitu loh. Aku kayak kenapa nih, kayak dalam perasaan tuh kenapa nih, apa nih kayak gitu, kayak aduh bingung gimana sih orang yang belum mengerti kan. Habis itu ditarik sama dia, disorot ke kaca. Dan pas disorot ke kaca itu bener-bener aku ngeliat mukaku. Akhirnya aku lihat di kaca tuh mukaku panjang kak, bener-bener panjang dan abu, gimana kayak abu-abu, maaf kayak vampir-vampir gitu, abu-abu orang yang habis dibakar. Iya, dan aku kan dalam hati tuh emang kayak gimana ya kak, langsung inget loh, yakinin dirimu kayak gitu. Aku kayak dalam hati tuh nggak mungkin ada yang kayak gitu, dia nggak bisa. Aku tuh jadi kayak nyepelein temanku. Aku bilang kayak nggak mungkin, dia bukan orang yang bisa gitu kan. Akhirnya aku lihat di kaca, bener-bener aku paksa mataku melek kak. Itu muka aku panjang dan aku ngerasa mulutku tuh kayak nganga gitu kak, nganga. Abis itu aku ngerasa rambutku panjang, kayak bener-bener marah, gimana kayak hantu-hantu Jepang yang marah. Terus, kayak gitu kak. Muka yang kamu lihat di kaca itu kayak gimana? Mukanya cewek, cantik sebenarnya kak. Cuman karena dia warnanya kayak abu ya, abu kusam. Habis itu warna kulitnya abu-abu. Tapi kata temanku sih itu mempengaruhi dendamnya dia. Tali hitamnya itu kayak orang dicekik gitu loh kak. Apa sih, bekas gantung diri atau apa kayak gitu. Temanku ini perempuan, jadi suaranya dia itu berubah jadi laki-laki.